warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Pemirsa semua yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita akan mengupas sebuah kitab, di mana kitab ini masih ada hubungannya dengan momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan malam ini kita akan mengupas sebagian isi kitab Mafahim Yajib an Tusokha. Mafahim, pemahaman-pemahaman yajib, yang wajib, an tusokha, untuk diluruskan. Jadi pemahaman-pemahaman di sini perlu untuk diluruskan, karena kalau pahamnya salah bisa salah paham, atau kalau pahamnya tidak benar bisa sering menyalahkan orang lain. Lah, kitab ini dikarang oleh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Ini kita membahas tentang sebuah tema, yaitu gaya lobby internal Adam sehingga turunlah ampunan Tuhan. Ini dalam sebuah tema at-tawassulu bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabla wujudi. Tawasul kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah dilahirkan atau sebelum Rasulullah diciptakan, yaitu yang di sini tawassulu Adam bih, tawassulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Kita tahu yang jelas Nabi Adam dengan Nabi Muhammad jaraknya adalah sekitar 7.300 tahun. Itu bisa ditawasuli. Termasuk di kitab ini adalah tawasul kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da wafati. Hukumnya setelah bagaimana tawasul kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia. Ini saya bawakan sebuah hadis. Memang hadis ini bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, tapi yang meriwayatkan banyak sekali, termasuk dari Akhrajaul Hakim fil Mustadrak, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, juz 2 halaman 651, begitu juga As-Suyuti, begitu juga Al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwah, begitu juga Al-Qastolani, begitu juga Tobroni fil Awsat, menjelaskan tentang bolehnya seseorang tawasul kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sudah ada yang tawasul kepadanya. Siapakah itu? Yaitu tawassul Adam bih, tawassulnya Nabi Adam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini adalah diriwayatkan dari Amba'na Abdurrahman ibnu Zaid. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngendikan, lamma iktarofa, ketika, siapa itu yang ketika melakukan, lamma iktarofa Adamul khoti'ata, ketika Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan. Di sini kesalahan adalah kesalahan drama kosmis, yaitu memakan pohon larangan sehingga Nabi Adam diturunkan di bumi, yang menurut para ulama ahli sejarah, yang sebagaimana dijelaskan dalam kitab sejarah Israiliyat,
namanya buah khuldi. Padahal buah khuldi itu ya tidak ada. Dinamakan buah khuldi itu ya hanya karena andaikan tidak makan buah larangan itu, Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi. Nah, nama buahnya bukan khuldi, itu hanya cerita dalam Israiliyat. Ada benarnya, ada salahnya. Namanya maksudnya. Oke. Kola, ketika Nabi Adam melakukan dosa kesalahan yaitu dosa drama kosmis, kola, Nabi Adam ngendikan berkata demikian, ya Rabbi, wahai Tuhanku Allah, as'aluka bihaqqi Muhammadin, dengan nama besar Nabi Muhammad aku memohon kepadamu. Memohon apa? Lima ghufartali, supaya panjenengan mengampuni aku. Jadi Nabi Adam itu mau minta maaf aja pakai ACC dulu. ACC Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan, masih nunggu sekitar 7.300 sekian tahun. Mendengar lobby internal seni gaya pelobian yang bagus dari Adam, faqala ya Adam. Ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan, bagaimana kamu mengetahui sudah kenal nama Muhammad, walam ahluku, padahal saya sendiri belum menciptakan Nabi Muhammad. Qala, Nabi Adam menimpali dengan suara lirih, ya Rabbi, wahai Tuhanku, begini, kenapa saya membawa nama supaya di ACC permohonan ampunku kepadamu panjenengan Gusti? Kenapa? Li'annaka lamma khalaqtani, ketika panjenengan menciptakan aku, biadika dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fiyya min ruhika. Setelah panjenengan menciptakan aku, terus ditiupkan ke saya ruhnya panjenengan itu. Ditiupkan kepada saya ruhnya. Jadi proses penciptaan Nabi Adam ini menurut Dr. Ali Syariati, namanya Adam itu makhluk kejadian. Artinya proses penciptaan makhluk Allah, tapi itu hak prerogatif Allah tanpa butuh campur tangan dari orang lain. Makanya redaksinya pakai kholaqo. Nah, ada yang namanya manusia keturunan, termasuk saya ini. Keturunan gimana? Proses penciptaan anak keturunan Adam, tapi melalui campur tangan wasilah sesuatu orang lain, alias melalui pernikahan. Bapak ibu kita ada karena ada bapak ibu. Makanya redaksinya pakai ja'ala. Sehingga di dalam kejadian manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 itu ya, itu kan kalau sudah dalam perut itu ada redaksinya pakai kholaqo dan pakai ja'ala. Kapan-kapan kita mengupas gitu biar nggak terlalu lama ini. Nggih Gusti, karena ketika panjenengan menciptakan aku, terus panjenengan meniupkan ruh kepadaku, rofa'tu roksi, ku angkat kepalaku, aku bisa jenggelek. Ya wis urip. Setelah tanah dikepel-kepel terus nyenggelek. Faro'aitu ala qawaimil arsi. Ternyata setelah saya angkat kepala saya, ternyata ala qawaimil arsi, di tiang-tiang ars itu maktuban tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata di kaki-kaki ars ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut Nabi Adam, fa'alim tu, karena itu Gusti saya berangan-angan, tak simpulkan, katanya Nabi Adam. Fa'alim tu, saya sadar, annaka lam tudif, gak bakal panjenengan menyandarkan nama panjenengan nama Muhammad ila ismika, kepada nama panjenengan disandingkan. Makanya Muhammad itu kalau ditulis bahasa Arab seperti orang yang sedang sebo. Jadi kepala Muhammad
kayak orang yang sedang sebo begini duduk. Itu sujud menghormat kepada Allah. Saya berangan-angan, ini nggak bakal makhluk biasa. Namanya sudah disandingkan dengan nama panjenengan. Illa ahabbal khalqi ilaika. Nggak bakal ini makhluk yang biasa. Ini pasti Nabi Muhammad, nama Muhammad ini besok pasti sebagai kekasih panjenengan Gusti. Menjawab penjelasan yang lengkap seperti itu, faqala Allah, Gusti Allah menimpali dengan suara agak lirih lagi, sodakta ya Adam, engkau benar Nabi Adam, benar kamu. Innahu, sesungguhnya Muhammad, rungokno, dengarkan Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Oke, oleh karena itu wahai Adam, ud'uni, mintalah kepadaku, tapi dengan syarat bihaqi, dengan bertawassul, dengan diawali menyebut nama Muhammad terlebih dahulu. Kalau kamu sudah mau begitu wahai Nabi Adam, faqad ghafartu laka, sungguh aku akan mengampunimu. Karena ini ada qad kalau masuk pada fi'il madhi artinya sungguh saya akan mengampuni kesalahanmu itu. Laka kepadamu. Rungokno Nabi Adam, walaula ka Muhammad ma khalaqtuka. Artinya walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Seandainya bukan karena Muhammad, rungokno Nabi Adam, ma khalaqtuka, aku enggak bakal menciptakanmu. Jadi Nabi Adam, berarti kalau diciptakan inilah ujung-ujungnya karena demi Nabi Muhammad. Iya. Malah dalam hadis yang lain, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya, aflaq. Begitu. Jadi hadis ini sering dipahami secara parsial atau mistik. Hadis yang depan di matan, bunyi redaksi hadis yang depan dibuang, tapi yang belakang sering dihafalkan. Kesimpulannya. Jadi bertawassul kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, termasuk Nabi Muhammad sudah meninggal, boleh, terutama ketika kita sedang tahlilan. Diawali tawasul dulu. Tawasul itu ya perantara, bukan meminta tapi perantara. Tawasul itu. Ila hadratin Nabi Muhammadin, Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawajihul fatihah. Itu boleh. Bukan enggak ada dalilnya, tapi terlalu banyak dalilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. In khairon faminallah wa in sarun saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol subscribe, like, lalu kemudian share ke teman-teman atau saudara-saudara atau jamaah-jamaah yang lain yang membutuhkan.